pada pagi hari ini. Apa kabarnya? Pasti sehat semua ya, alhamdulillah. Nah, untuk pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan materi ujian praktek tentang IPA. Yaitu tentang apa? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini sudah dilihat ya, bahwasanya di sini terdapat gambar. Gambar apakah ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar tentang sistem pernafasan. Itu adalah organ-organ pernafasan pada manusia. Sesuai dengan judulnya, bukan sistem pernafasan, sistem pencernaan, maaf. Ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Nih ada hidung. Sebenarnya itu tidak termasuk. Di sini mulut, di sini tubuh, bagian tubuh. Nah, di sini nanti ada ini lambung, usus, ini usus besar, ini anus. Oke, pada ujian praktek ini tujuannya adalah untuk menyajikan karya tentang konsep organ fungsi pencernaan pada manusia. Jadi selain itu berarti ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari untuk anak-anak sekalian. Bahwasannya kita setiap hari butuh makan, butuh minum. Untuk apa? Untuk tumbuh, berkembang, dan sebagainya. Nah, jadi erat kaitannya. Nah, di sini nanti organ apa yang berkenaan adalah organ pencernaan pada manusia. Oke ya? Nah, jadi apakah itu pencernaan makanan? Ada yang tahu? Nah, di sini dalam slide Bapak bisa dilihat secara bersama bahwasan pencernaan makanan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Contohnya seperti ini. Kita melihat makanan enak, jadi ingin sekali kita makan. Nah, kita masukkan ke mulut. Dari mulut yang bekerja itu adalah si gigi dan si lidah. Nah, jadi si gigi ini membantu mengunyah-ngunyah makanan yang tadinya kasar, dikunyah-kunyah menjadi halus. Nah, kemudian si lidah ini membantu menelan untuk sampai ke dalam lambung kita. Nah, ini di dalam lambung itu nanti zat-zatnya itu, sari-sarinya akan diserap dan disebarkan melalui seluruh tubuh. Nah, itulah proses namanya. Proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Udah paham ya? Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan makanan pada manusia itu terbagi menjadi dua, yakni pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Adapun pencernaan mekanik yaitu berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Adapun pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan lambung. Sementara itu, pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim. Bantuan enzim yang bertujuan untuk menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh dengan mudah. Adapun proses pencernaan makanan secara kimiawi itu terjadi pada mulut, lambung, dan usus. Kemudian fungsi organ-organ pencernaan seperti yang Bapak jelasin ya, yang dari awal. Berarti yang pertama itu menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus.
menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah, mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sama seperti yang tadi Bapak jelaskan dari awal. Jadi ini fungsinya sama. Makanan itu kita hancurkan dulu menjadi yang lebih kecil dan halus, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh itu diserap. Kemudian zat-zatnya itu diserap makanannya itu. Nah, hingga larut sampai diedarkan ke seluruh tubuh. Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh darah. Kita sudah pernah belajar waktu kemarin ya, sistem pelajaran peredaran darah. Nah, setelah di dalam darah, sudah di dalam tubuh, makanan yang tidak dipakai lagi atau yang zat-zat yang tidak dipakai lagi itu akan dibuang, akan dikeluarkan melalui apa? Melalui anus. Nanti kita akan pelajari. Ya. Oke. Nah, selanjutnya merupakan organ-organ pencernaan makanan. Apa sih organ-organ pencernaan makanan itu yang mana aja? Nih, Bapak tunjukin. Nah, di sini yang pertama adalah mulut. Nah, terus kemudian dari mulut itu adalah selanjutnya ke kerongkongan. Dari kerongkongan, terus kemudian lambung, usus halus, usus besar yang hijau ini, yang Bapak kasih warna hijau, ini adalah usus besar. Kemudian yang terakhir adalah anus. Nih, yang warna biru yang Bapak kasih tunjuk. Nah, langsung saja kita masuk ke mulut. Di dalam rongga mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Adapun pencernaan mekanik yaitu pada bagian gigi dan lidah. Fungsi dari gigi ialah mengunyah makanan. Nah, sementara fungsi dari lidah, ada yang tahu? Iya, ada 3 fungsinya yang kita ketahui. Yang pertama itu adalah mengatur letak makanan. Jadi lidah itu fungsinya bisa ngatur ya. Kalau kita lagi makan mau di mana itu lidah yang berfungsi. Sementara gigi itu kan ngunyah. Nah, sementara yang keduanya fungsinya adalah membantu mendorong makanan ke kerongkongan. Ya, jadi pas pada saat menelan, lidah akan membantu makanan hingga ke kerongkongan. Nah, terus kemudian fungsi yang terakhir nih, ada yang tahu nggak? Ada rasa manis, ada rasa pahit, ada rasa asin. Nah, berarti fungsi yang ketiga adalah sebagai mengecap rasa. Oke. Nah, setelah tadi makanan itu langsung kita lanjut ke kerongkongan. Sebelum itu berarti ada proses pencernaan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara kimiawi itu dilakukan oleh kelenjar ludah berupa air liur. Nah, di dalam air liur kita itu mengandung enzim yang disebut dengan amilase, atau kita juga bisa sebut dengan bahasa kerennya itu adalah tialin. Nah, di mana fungsi enzim amilase ini berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Contoh seperti ini. Kita pas pada saat makan nasi, nah jadi nasi itu terasa manis. Nah, jadi fungsi dari enzim amilase itulah yang mengubah. Yang kok rasanya manis ya, itu fungsi enzim amilase. Tadinya yang nasinya itu biasa saja, menjadi rasanya rasa manis. Nah, udah paham ya? Nah, kemudian lanjut pada kerongkongan. Nah, nih kerongkongan beradanya di sini ya, kerongkongan. Nah, di mana kerongkongan itu seperti yang Bapak tunjukin nih. Misalkan ini yang kuning ini adalah makanan yang nanti akan didorong oleh si lidah. Lidah ini masuk ke kerongkongan, di mana kerongkongan ini adalah bagian organ pencernaan sebagai penghubung antara nih mulut dengan lambung. Nah, ini di tengah nih kerongkongan di sini. Nah, panjang kerongkongan ini biasanya berkisar kurang lebih dari 20 cm. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan yang dinamakan peristaltik. Ada yang tahu gerakan peristaltik?
Ya, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Tadi pas pada saat masuk, ditekan oleh lidah, kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terjadilah gerakan peristasi yang meremas-remas makanan menuju ke daerah lambung. Nah, kemudian masuk ke lambung. Lambung itu terletak di bagian rongga perut sebelah kiri atas. Kiri atas, ya, lambung. Di mana lambung juga memiliki sistem pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, secara mekaniknya itu dilakukan oleh dinding lambung yang meremas-remas makanan juga sama. Meremas-remas makanan, memutar-mutar makanan, diremas-remas. Nah, itu terjadi di lambung. Nah, sementara untuk kimiawinya itu dilakukan oleh kelenjar-kelenjar lambung tadi. Nah, kalau yang di sini di mulut itu kelenjar ludah, nah sementara di sini kelenjar lambung. Nah, di dalam kelenjar lambung ini apa saja sih enzimnya? Nah, ini ada 2 enzim, yaitu enzim peksin dan renin. Dan ini adalah ACL. ACL itu adalah asam klorida. Fungsi enzim peksin sebagai untuk anak ketahui ialah untuk memecah protein menjadi pepton. Nah, sementara untuk enzim renin itu ialah untuk mengendapkan protein susu menjadi kazein. Nah, sementara si asam klorida tersebut berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Tadi kan udah dimasukin nih, melewati kerongkongan. Makanan yang masuk itu akan diasamin sama si asam klorida. Nah, apabila ada kuman-kuman itu terkena asam klorida akan mati. Ya. Nah, sudah sampai di lambung, kita langsung lagi perjalanannya menuju ke usus halus. Di mana usus halus ini nih yang Bapak tunjukin merupakan saluran yang terpanjang dari organ pencernaan. Kenapa terpanjang? Ya, terpanjangnya berkisar antara 6 sampai 7 meter, bayangkan saja. Berarti kan yang terpanjang ya. Nah, di dalam di dalam usus halus ini terdapat 4 enzim. Yaitu yang pertama enzim maltase, sukrase, laktase, dan eriksin. Adapun fungsi-fungsinya, enzim maltase ialah menguraikan maltosa menjadi glukosa. Sementara sukrase menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, terus enzim laktase ialah menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galakosa. Sementara yang terakhir, enzim eriksin ialah menguraikan pepton menjadi asam amino. Nah, sudah terjadi proses di sini di dalam usus halus, langsung kita menuju ke dalam usus besar. Di dalam usus besar nih yang ada Bapak tunjukin warna hijau, ini adalah usus besar. Di mana usus besar itu tersambung dengan usus halus, yaitu terdapat di dalam rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Nih, bagian bawah sebelah kanan ya. Nih kanan. Mulai dari sini ke sini dah terus yang hijau. Nah, di dalam usus besar ini akan terjadi penyerapan dan pembusukan. Penyerapannya seperti apa, Pak? Penyerapan air tentunya. Nah, jadi dari yang tadi ini dari lumat sampai proses sampai ke usus halus, nanti ke usus besar. Usus besarnya ini mengalami penyerapan air dan pembusukan. Nah, pembusukannya itu bukan si usus besar yang lakuin, tapi siapa? Bakteri. Bakterinya bakteri apa? Bakteri baik tentunya. Nah, jadi bakterinya apa namanya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Nama bakterinya adalah Escherichia coli, yaitu fungsi bakteri Escherichia coli ini membusuki makanan. Nah,
Setelah sampai di usus besar, nanti lanjut ke ujung sini, langsung dia ke sini, ke warna biru, makanan yang sisa itu tadi. Nah, proses pembusukan menghasilkan kotoran. Apabila nanti udah kotoran-kotoran itu tidak diperlukan lagi oleh tubuh, karena kan sisa zat-zatnya tadi udah diambil ya. Nah, jadi itu akan dikeluarkan nih kotoran ini melalui anus. Anus merupakan tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia. Zat sisa makanan itu dinamakan feses. Nah, kalau dari IPA berarti itu namanya feses, bukan tinja dan sebagainya. Ingat ya anak-anak ya. Nah, ingat ya di sini semua ya. Ini adalah organ-organ pencernaannya. Mulai dari awal mulut sampai ke kerongkongan, terus menuju ke lambung, terus menuju ke usus halus, terus menuju ke usus besar, kemudian langsung menuju ke anus. Oke, paham? Selanjutnya merupakan proses-proses dari pencernaan sesuai dengan yang awal tadi fungsinya. Nah, misalkan di sini adalah proses pencernaan. Sama, yang pertama makanan masuk ke mulut. Pasti kita akan masuk ke mulut. Gak mungkin kita masuk ke hidung ya. Nah, jadi kemudian makanan tersebut ditelan dan masuk ke kerongkongan. Makanan itu ditelan maksudnya itu dikunyai dulu sampai halus, kemudian langsung menggunakan lidah ditekan menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan itu dilakukan permas-remasan atau yang disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, menuju ke lambung. Nah, di lambung itu akan dibantu secara mekanis dan secara kimia. Jadi bantunya oleh enzim. Enzim apa? Enzim pepsin dan renin. Serta diasamkan makanan itu. Dibantu oleh asam klorida. Nah, setelah dari lambung menuju bergerak ke usus halus. Yang tadi pergerakannya. Nah, di usus halus itu tadi di situ ada 4 juga enzimnya, yaitu enzim maltase, sukrase, laktase, sama triksin. Bergerak lagi menuju ke usus besar. Usus besar itu sisanya, sisa-sisa dari semuanya itu. Nah, sisanya itu akan diserap airnya dan dilakukan pembusukan pada usus besar. Kemudian yang terakhir, sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sisa-sisa itu yang dinamakan dengan feses. Nah, demikian materi ujian praktek yang Bapak sampaikan. Untuk ujian praktek yang anak-anak lakukan nanti itu sama dengan yang Bapak jelaskan, tapi menurut bahasa sendiri. Nah, berhubung di sini masih pandemik, Bapak mengingatkan kembali bahwasannya harus kita mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita melakukan video, nanti anak-anak sekalian usahakan berdoa dulu agar video yang anak-anak bikin lancar, aman, dan jaya. Nah, oke Bapak tunggu videonya. Dan Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.